Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Ada perbincangan menarik di LC membahas Gus Miftah. Ya, masih aja dibahas. Tapi ya untuk sekedar informasi dan kabar aja. Kali ini gue akan memberikan sebuah tayangan video dari Kiai Syarif. Beliau ikut hadir di forum ILC itu bersama ada Rocky Gerung, terus siapa tuh yang dari FPI, terus ada Farhad Habas. Ya, jauh-jauh banget ya. Jauh maksudnya dari bidangnya. Ya, kali ini gue ngambil aja dari Kiai Syarif nih. Mari kita simak aja. Dan beliau sempat menyinggung kedunguannya Rocky yang sering digunakan. Mari kita simak videonya bersama. Let's go. Pak Kiai, apa tanggapan Pak Kiai terhadap kasus ini? Kasus. Sebenarnya bukan ceramahnya yang sekarang menjadi problem bangsa, tetapi sebaran videonya. Mereka yang tidak pernah turun jadi penceramah tidak akan tahu medannya. Mereka yang tidak tahu medannya tidak akan pernah menilai bagaimana temannya. Saya dengan Kiai Sumarno Syafi'i, dengan Novel Bamukmin, biasa turun di masyarakat. Ada suasana di mana orang itu bercanda kadang-kadang seperti kelewatan, seperti jorok. Tetapi itu adalah sesuatu yang memang ditunggu oleh jamaah. Mereka yang tidak datang di tempat itu, jangan pernah coba menilai. Mereka yang tidak pernah melihat suasananya, apalagi menyebarkan ke tempat lain lalu dipotong videonya. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu maka saya katakan bahwa Gus Miftah dalam karakteristik dakwahnya selama ini, apalagi beliau hidup di tengah komunitas yang mohon maaf ya orang nyebutnya preman atau bajingan atau apa, itu bahasa seperti itu sudah biasa dan umat sudah maklum ketika mereka ngundang Gus Miftah pasti sudah tahu bumbu apa yang biasa disajikan di situ. Daging sapi akan jadi enak bagi orang Padang kalau direndang. Tapi orang Betawi pasti dia akan menggunakannya soto Betawi dan orang Madura akan bikin sate. Jangan pernah ada orang mengatakan bahwa Padang itu tidak enak karena pedasnya. Lidahmu tidak sama dengan lidah mereka. Jangan kau bilang soto Betawi itu apa, bikin pusing kepala karena ada santannya. Lidahmu beda dengan orang Betawi. Dan jangan pernah menjelekkan sate Madura, karena memang mereka seleranya seperti itu. Iya, betul. Jadi saya katakan bahwa sebenarnya bukan Gus Miftahnya, bukan ceramahnya, tetapi gorengannya yang penting itu sebenarnya. Tergantung bagaimana tempenya digoreng seperti apa, direbus seperti apa, disayur seperti apa. Saya menganggap bahwa itu adalah metodologi atau cara yang selama ini dirasakan oleh Gus Miftah juga jamaahnya efektif. Faktanya ketika beliau mengatakan itu, semua tersenyum, semua tertawa, bahkan si pedagangnya sendiri juga tidak tersinggung. Dia merasa tersinggung ketika dipancing oleh media kan. Kamu sebetulnya tersinggung enggak? Iyalah, lu kemarin kok tidak? Kemarin kok tersenyum? Kemarin kok tertawa dan tidak marah-marah? Andai dia marah mungkin dia lemparkan satu gelasnya kepada Gus Miftah. Nyatanya tidak juga. Saya kira seperti itu. Bukan gara-gara gini loh. Kita suka mencandain orang yang di bawah kita. Itu ada nafsu begitu tuh. Jadi kalau dia di bawah kita itu jadi bahan bulian. Bahkan bahan olok-olok oleh orang yang di atas. Kalau gitu. Ini sifat manusia. Apa bukan gara-gara itu Gus Miftah apalagi dia jadi utusan khusus presiden. Nah itu dia. Enggak dengan lantang bilang orang goblok. Bahkan tadi yang saya kutip tadi ketika dia dengan Sindan itu bilang lonte segala macam. Apa bukan gara-gara jumawa gitu? Sebenarnya itu kan sebuah retorika untuk kelezatan berkomunikasi. Kita juga menyaksikan Bang Rocky Gerung, mungkin saya ratusan kali nonton videonya bagaimana menggunakan istilah dungu, istilah tolol, istilah apa. Tapi tidak jadi masalah di hadapannya kan, menjadi masalah bagi orang yang di luar.
tidak masalah dia audiensnya kan. Tapi orang yang tidak datang di tempat itu kemudian dia potong videonya di luar. Berapa banyak orang yang mencaci maki beliau gara-gara kalimat itu. Nah, begitu Karena juga nggak Gus pas Miftah. dungunya. Saya memang mengatakan bahwa ada kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah satu, beliau tidak melihat bahwa sekarang sedang kemarau panjang. Dulu di Bandung pernah ada anak mahasiswa yang melemparkan satu puntung rokok. Dilemparkan, dia merasa biasa tapi 30 hektar hutan kebakaran. Padahal cuma puntung rokok. Mengapa? Karena waktu itu musim kering kemarau panjang ada ditiup angin. Nah Indonesia ini sudah 10 tahun lebih kita sedang kemarau panjang karena masalah-masalah politik dan sebagainya. Bangsa ini sedang dikacaukan dengan pikiran masalah korupsi lain sebagainya. Kontroversi antara satu kelompok dengan yang lainnya. Ini belum sembuh sampai hari ini. Nah maka apapun yang dilemparkan, ditiup angin oleh kepentingan-kepentingan yang lain, dia akan membakar secara luas kemana-mana. Jadi saya katakan bahwa Gus Miftah kesalahannya ada, kita tidak mengatakan tidak salah, ada kesalahannya kurang tepatnya. Ada. Betul. Dia lupa siapa hari ini beliau. Wah, Dan itu dia. Dia mengira bahwa barangkali saat ceramah itu yang datang itu cuma yang di situ saja. Padahal hari ini pengajian di sini 1.000 orang yang datang, 10.000 orang yang datang. Tapi kamera yang kemudian mengakses ceramahnya itu membuat ceramah itu dihadiri oleh jutaan orang. Itu barangkali kita lupa. Nah, sementara ada juga orang lain, mohon maaf, yang datang di situ jangan dianggap sebagai jamaahnya semua, dan tidak semua orang yang datang juga niatnya baik. Tentu ada yang punya kepentingan lain kan. Saya tidak menduga-duga, tapi faktanya bahwa Indonesia hari ini sedang kemarau panjang. Kemarau panjang itu sekecil apapun api, bara api dilemparkan, kalau ditiup angin dia akan mengakibatkan kebakaran yang sangat besar. Saya ingin mengatakan bahwa sebaiknya yang tidak hadir di pengajian itu tidak usah menyebarkannya. Apa kepentingannya? Menyebarkan juga sudah salah. Apalagi ditambah dengan narasi, kemudian dipotong pada bagian-bagian yang Anda tidak tahu opening dan closingnya pembicaraan itu, ini sangat berbahaya. Saya kira itu. Ya cuma ada bedanya tadi. Kalau di singgung Rocky Belain ya Bang Karni. kalau dia bilang dukung segala macam, tapi bukan untuk orang yang di bawah strata sosial dia, tapi untuk yang di atas. Sehingga ya sama aja. beda nuansanya. Jadi Apa tidak lebih berbahaya menyebut dungu orang yang di atas? justru untuk publik mendukung-dukungkan orang di bawah itu yang terbalik. Kalau di atas itu orang juga punya kritik macam-macam kalau kita lagi di atas. Sama aja yang ngedunguin orang. Ya, artinya gini, Bang. orang yang gede, yang kecil juga sama. Bahwa yang kita hadapi adalah orang yang memang Kalimat doyan dengan buruk. sajian itu. Doyan dengan sajian itu. Andai waktu misalnya Bung Rocky mengatakan si A dungu, si Anu Sontoloyo misalnya gitu kan. Itu dinisbatkan kepada orang yang punya jabatan lebih tinggi, kemudian dinarasikan, itu sangat lebih berbahaya. Karena menyangkut tentang negara. Nah ini orang biasa saja. Tapi kepentingan komunikasi dengan orang yang datang itu sangat berpengaruh dengan apa yang kita lakukan. Saya ketika ceramah misalnya dengan anak-anak, maka saya akan banyak bernyanyi. Mungkin ada yang komentar, ceramah kok nyanyi saja sih? Ketika saya ceramah di hadapan teman-teman yang kebanyakan adalah artis dangdut, saya biasa nyanyi lagu Rhoma Irama, lagu Soneta, bisa dilihat di video saya. Itu yang cocok. Tapi ada yang komentar di luar ngomong, oh itu Kiai Syarif kalau ceramah nyanyi melulu. Tidak apa, tapi kita harus siap dong, harus siap bahwa apapun yang kita tampilkan bukan hanya orang yang suka, bukan hanya orang yang menyaksikan di tempat, dan bukan orang yang punya niat baik dengan kita. Itu yang saya katakan tentang Gus Miftah, apapun yang Anda lakukan hari ini dalam kapasitas di mana Anda sebagai salah seorang utusan khusus presiden, maka akan berbeda dengan ketika Anda masih berada di bawah, tidak berada di kursi itu. Itu yang tidak disadari. Tetapi walaupun demikian, medan yang dihadapi harus juga dijaga. Jangan sampai, loh kok sekarang ngajinya berubah ya? Setelah jadi utusan khusus presiden kok ngajinya kayak sambutan rapat paripurna saja. Kan jadi kecewa masyarakat juga. Padahal yang ngundang itu tahu persis seperti itu karakternya. Nah mereka yang memang tidak hadir, hati-hati ketika menyampaikan berita. Tapi yang paling penting apa? Dalam konsep Al-Quran,
ini masa saya menghadapi orang banyak ya. Ketika ada orang yang membawa informasi kepada Anda, maka yang wajib bagi Anda adalah tabayyun. Fatabayyanu. Ketika ada postingan, ketika ada berita, ketika ada warta yang cenderung menjatuhkan kehormatan seseorang, kamu tidak otomatis boleh ikut menjas dia itu benar salah. Kemudian melakukan satu ucapan atau tindakan yang membuat dia tambah terhina. Tabayun dulu, 2. Tabayun dan tasabut, ini ayatnya 1 tapi bacanya 2. Fatabayanu fatasabbatu. Apa tabayun itu? Benarkah teks itu dia yang mengucapkannya? Benar, itu tabayun. Benarkah itu yang dilakukannya? Benar, itu tabayun. Tapi yang kedua tasabut. Pastikan bahwa motivasi dari dia mengucapkan itu hanya 1. Tidak ada alternatif yang lain. Kalau ada alternatif yang lain, maka Anda tidak boleh putuskan dulu menyikapinya dan komentar bahwa ini A, B, C, D. Tidak boleh. Itu tasabut. Makanya kita pastikan bahwa seperti itu klarifikasi. Yang kedua, lihat motivasi. Nah, saya sangat menyesalkan banyak juga di antara kiai yang ikut berkomentar gini. Kalau kita tanya, Anda tahu nggak waktu ceramah itu kondisinya seperti apa? Anda tahu nggak rentetan kalimatnya seperti apa? Ini kan penting. Nah, apa yang kita lakukan terhadap seseorang? Saya tidak bela Gus Miftah sama sekali. Bung saya juga dalam beberapa hal berbeda dengan beliau. Dan biasa kita kritik di hadapan teman-teman. Tapi satuan Anda dalam satu gerakan. Kebencian kepada satu kelompok orang jangan sampai membuat kita tidak adil menyikapinya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencianmu kepada sekelompok orang membuat kamu tidak adil menilainya. Tidak boleh. Makanya di ayat tadi, iyyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika kamu bersaksi tentang seseorang, adillah. Kalau dia kaya, jangan kamu terpengaruh takut gak kebagian kekayaannya. Kalau dia besar, jangan kamu silau dengan besarnya. Au fakiran, atau dia kecil atau dia miskin, kamu tidak perlu kasihani dia. Kalau memang dia salah-salahkan, kalau benar ya benarkan. Saya dalam beberapa hal memang berbeda dengan Gus Miftah. Tapi dalam hal ini saya melihat dia melakukan yang benar, tetapi bisa jadi karena di saat yang mungkin tidak disadari ada sesuatu di situ dan ada di antara manusia yang memang sedang menunggu momen-momen ini. Sekecil apapun, kalau bisa digoreng, tukang gorengan pasti dia akan beli itu tempenya. Ya, sobat-sobat, begitulah tadi kata Kiai Syed. Ya, beliau berpendapat bagaimana kasus di Gus Miftah ini ya. Dan yang paling kena beliau itu ya coba menyamakan kedudukannya ya dengan kata-kata dungu dari Rocky Gerung ya. Tapi Bang Karni langsung membelanya sepertinya. Kalau kata dungu dan goblok itu sih sebenarnya sama walaupun untuk yang atas atau yang bawah. Orang yang kaya atau yang miskin namanya merendahkan. Walaupun orang itu lebih rendah atau lebih tinggi dari seseorang yang dihinakan itu. Itu menurut gua. Yang anehnya ini tentang agama. Tapi Rocky yang diajak bicara. Kocak. Mungkin karena Gus Miftah bagian dari pemerintahan kali ya. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian nih, sobat-sobat? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.